行こう。交代のメアリがいつ来るかもわからない。私のために無茶をしてくれたのですね。Halo semuanya, nama gue Mimin Subaru. Hari ini gue mau nge-rap part terakhir dari Iwahime ini. Singkatnya, Iwahime adalah cerita tentang Tsujumu yang berusaha menghapus kutukan yang mengakar dari generasi ke generasi selama ribuan tahun. Di part sebelumnya, Tsujumu berhasil mengalahkan kutukan yang berada pada Kanae, Lilia, dan Tsubakiko. Dan sekarang kini adalah saatnya untuk mengakhiri akal dari semuanya, yakni dari keluarga utama alias Toei Kurakami. Ya, gue bersingkat aja. Setelah mengalahkan kutukan yang berada pada Kanae, Lilia, dan Tsubakiko, Tsujumu semakin percaya diri dengan kekuatan pada dirinya. 父さん、僕は鈴原流親善武術を完成させたよ。 Singkat saja, Toei mendapatkan kemalangan di mana semua mimpi dan harapannya akan berubah menjadi bencana. Karena itulah untuk melindungi diri sendiri, Toei berusaha untuk tidak memikirkan apa-apa dan tidak mengharapkan apa-apa. Bukan cuma itu, Toei juga mendapat kemalangan lain berupa ingatan dari leluhurnya yaitu Tsunome. Waktu itu, Tsunome mengharapkan Mutsu akan datang menyelamatkannya dari penjara. Tetapi harapan itu belum menjadi mimpi buruk. Ia bermimpi melihat Mutsu datang menyelamatkan dirinya di penjara. Mutsu. 静かに。遅くなってごめん。いいの。来てくれてありがとう。 Tetapi tak lama setelah itu, Mutsu tertangkap dan segera disiksa dengan cari gantung dan dicambuk hingga mati. Dan yang tertanya, selain melihat orang yang ia cintai disiksa, di sana Tsunome diperkosa oleh 3 penjaga lain tepat di depan Mutsu yang sedang dicambuk hingga tewas. Jika berharap akan membawanya dalam mimpi buruk, Tsunome pun perlahan menutup hatinya, membiarkan semua harapan yang ada pada dirinya hilang. Dari generasi ke generasi, ingatan itu terus turun-menurun. Singkat saja, tak mampu bertahan lagi, Toei pun memutuskan untuk kembali menggunakan ritual suci untuk membagi kutukan menjadi 4 generasi lagi. Toei bermaksud mengurung dirinya dalam lonceng besi menahan kutukan itu hingga keluarganya membawa 4 gadis lagi yang akan membawa kutukannya. 無駄なことを。そなたらが1000年をかけて一時しのぎを繰り返したように、そなたもまた一時しのぎに命を捧げるのか。その一時しのぎが私たちの使命。 Kutukan itu pun akhirnya membiarkan Toei melakukan apa yang ia inginkan. Meski harus menunggu 1000 tahun lagi hingga bisa bangkit, sang kutukan itu tahu bahwa kekuatan yang hebat telah tumbuh dalam tubuh Tsujumu. Ada kemungkinan Tsujumu akan mengalahkannya, karena itu ia diam dan siap menunggu 1000 tahun lagi. Lalu, saat lonceng itu tertutup, Tsujumu datang mencegahnya. Sang kutukan yang merasakan aura hebat di tubuh Tsujumu pun mencegahnya. Ia tahu ia tidak bisa menang, tapi jika ritual yang Toei lakukan berhasil, ia bisa selamat. 我は我なり、六神彦の御事の呪いなり。1000年を超えて降り積もりし我が怒り、我が呪い、我らが復讐。今こそそれが成就される時。そなたに同情されようとされなかろうと、我は我なり、呪いなり。 Lalu Tsujumu menjawab, 君の怒りは最もなんだ。君には怒る権利も呪う権利も吠える権利もたける権利もある。でも僕はそれを全て抱きしめて、今悲しき1000年の終わりと始まりがつながることをぶち壊す。 Singkat saja, Tsujumu berhasil mengalahkan kutukan milik Toei dan secara ajaib pukulannya benar-benar menghancurkan lonceng besi yang tebal. Dengan tangan yang layak berdua, muncul cahaya di depannya. Itu adalah seorang pria, tersenyum dengan tenang. Toei tak berkedip dan napasnya seakan berhenti. 助けに来たよ、トエ。1000年もごめんね。 Dunia terasa berbeda di mata Toei. Dia sama sekali tidak merasakan kutukan. Tubuhnya serasa seperti terlahir kembali. Di sisi lain,
Sujumu tumbang layaknya robot yang kehilangan tenaga. Toei melangkulnya, mengatakan apa yang ia rasakan selama ini. 進む。待った10年待った100年待った1000年待った。それでようやくその再会を。どうして私たちは喜び合えぬのか。 Sujumu kini sudah meninggal, tak bernapas lagi. Singkat saja, suka duka terjadi di pemakaman. Tentu saja semuanya bersedih, baik dari Kanae, Lilia, Subakiko, Nasuhiko, apalagi Toei yang merasa paling besar di antara keempatnya. Toei pun mencium Sujumu dan tiba-tiba 10年遅い100年遅い1000年遅い。次は何年だ。何年遅くなる。 tak menjelang lama Sujumu kembali hidup. Keajaiban terjadi, muncul perasaan takut, juga perasaan senang atas kembalinya Sujumu. Singkat lagi, Toei pun akhirnya memutuskan pertunangannya dengan Sok karena kutukan yang telah menurut hidupnya sudah hilang. 私はもうお前の言い名付けはやめる。もうお前に孕ませてもらう必要がないから。 Hari-hari terus berlanjut dengan gembira. Mereka pergi bergulat. タズムは渡さない。くらえクライマックスハレーストライク。 Mereka pergi ke kolam renang. 黒髪先輩が空高く飛んだ。ちょっと待った。その技はマックスデラックスメテオバスター。 Semuanya serasa sempurna hingga tiba-tiba Sujumu bertanya kepada Toei. 君は誰なのかな。黒髪トエなのかな。それとも鈴の目なのかな。 Sujumu ingin memastikan sesuatu di antara hubungan mereka. Sujumu berterus terang bahwa memang ia mengingat kejadian 1000 tahun yang lalu. Tetapi meski begitu, dia bukan Namutsu. Dia adalah Susuhara Sujumu. Toei pun menjawab, 私は鈴の目。1000年間ムツという人のことをずっと思い続けてきました。ムツというのはあなたの1000年前のご先祖様のこと。そう、あなたのことじゃない。 hanya selama ini setelah terkutuk, Sujunome terus berinkarnasi menjadi anaknya sendiri dan terus berputar berulang selama 1000 tahun. Dengan kata lain, Toei dan Sujunome adalah orang yang sama. Orang yang Sujunome cintai adalah Mutsu, tetapi yang berada di depannya ada anak cucu cicit dari Mutsu. Sujunome sedih karena ia harus menahan rasa pahit bahwa Mutsu yang asli sudah lama mati. Tak lama setelah itu, Sujumu pun berkata, それでも僕はあなたのことが好きだから。あなたのことが好きです。僕はムツじゃない。ムツの記憶をおぼろげに受け継いだだけの遠い末裔に過ぎないけれど、それでもあなたに初めて会った時からずっとあなたのことが好きでした。 Mereka berdua pun berciuman. Sujumu bukan Namutsu. Sujunome merasa seperti selingkuh, tetapi ia harus menerima faktanya bahwa Mutsu tak mungkin akan kembali. Tetapi, meski berakhir bahagia dan cinta kedua Sujunome datang secara tiba-tiba, 進む重いというのに。進む。おい、起きろ。 untuk kedua kalinya detak jantung Sujumu berhenti. Keajaiban itu hanya sesaat, dan kematian itu adalah mutlak. Sujunome yang terkejut dengan itu tak mampu berkata apa-apa lagi. Kenangan indah dan kenangan yang akan mereka lanjut di masa depan mulai sirna. Jika menghidupkan Sujumu untuk saat ada hadiah baginya, bukankah lebih baik ia tak menerima hadiah itu? Pikir Sujunome. Beberapa hari kemudian, sempat terjadi perselisihan antara mempertahankan klub sosial yang mereka bangun.
Kanae dan Ria memutuskan untuk keluar. Tapi Sujunome, Natsuen, Tsubakiko tak ingin terjadi karena klub itu adalah tempat mereka selalu berkumpul bersama Sujumo. Mereka juga tahu hal itu. Tetapi berbeda dengan Sujunome, Natsuen, dan Tsubakiko, Kanae dan Ria ingin move on dan tidak ingin terus hanyut dalam kesedihan. Mereka yakin bahwa Sujumo tak ingin melihat mereka terus peluk-peluk akar kematiannya. Dan yang benar saja, untuk yang ketiga kalinya Sujumo muncul. Entah itu halusinasi mereka ataukah itu nyata. Di sana Sujumo memberikan pesan perpisahan. もちろん1000年ずっと一緒にいる約束するよ遅い。その約束、10年遅い、100年遅い、1000年遅い。だから1000年じゃ足りない。もっとずっと一緒に。 Phew, akhirnya selesai juga ngerekap seluruh alur cerita Iwahime dari awal sampai akhir. Sebenarnya banyak yang terjadi dalam cerita, tapi karena ini rekap cepat, makanya gue potong bagian-bagiannya. Jujur gue nangis banget waktu main IPN. Ceritanya itu loh, sedih dan gimana gitu. Apalagi cewek-cewek seru-seru juga gitu. Untuk selanjutnya gue bingung antara rekap Dead Alive Rio Reincarnation yang si Shido ngehalamin para cewek, atau Summer Pocket yang ceritanya sedih banget. Dan menurut gue ya, ini lebih sedih daripada Angel Beats, sumpah bener. Summer Pocket lah, saya ampun. Ya ampun. Ya, habis gimana lagi sih? Soalnya karena emang pengarangnya sama juga sih. Summer Pocket sama Angel Beats. Ya, nantikan aja minggu depannya. Sampai jumpa. Bentar. Atau mending ini ya, Isan Daily dulu ya.